warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. Miss. How are you today? I'm fine. I'm fine. Well, before we start our lesson today, I think better for us to say al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. What our lesson today? Our lesson today. English. Okay, good. Minggu semalam, ada yang ingat nggak kita belajar apa? About descriptive text. Text, Miss. Okay, nice. So you are ready to start our lesson today? Yes. Yes, Miss. Today is lesson we are going to talk about narrative text. Nah, kalian suka nggak sih baca sesuatu cerita, nonton Disney, nonton bioskop, atau pernah nggak melihat storytelling? Pernah, Miss. Nah, itu semua contoh dari naratif teks. Jadi story di dalam buku cerita, story di dalam movie, story di dalam storytelling, itu semua jenis dari naratif teks. Jadi biasanya naratif teks ini buatan ya, hanya untuk menghibur pendengar atau pembacanya. Jadi seringkali ceritanya itu nggak nyata gitu. Selanjutnya, please share screen. Next slide. Jadi di sini ada definition of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Seperti yang Miss bilang tadi, biasanya story-nya ini hanya buatan, hanya untuk menghibur pendengar ataupun pembacanya. Cerita naratif teks itu kebanyakan tidak nyata. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih, what is the purpose of the text. Jadi, social function dari naratif teks itu is to amuse or entertain the reader or listener. Jadi, untuk menghibur penonton atau pendengar yang diberikan atau story yang diberikan. Ini adalah function dari naratif teks. Next slide, selanjutnya kita lihat yuk structure dari naratif teks. Nah, setiap teks itu pasti ada structure-nya. Kenapa? Karena kita diharapkan bisa menulis naratif teks di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, structure-nya ini seperti apa? Nah, ini Miss udah membuatkan gambar. Gambar yang pertama itu ada pola pertama yaitu garis lurus adalah orientation. Nah, pada orientation ini kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter cerita yang ada di dalamnya. Nah, itu biasanya seperti background of the story, awal dari cerita. Selanjutnya, setelah itu naik menjadi complication. Nah, complication ini adalah konflik di dalam cerita atau problem. Nah, biasanya antara si antagonis atau si protagonis, antara karakter satu dan lainnya itu ada masalah, ada problem di dalamnya. Setelah memuncak, problemnya itu akan turun menjadi resolution. Nah, pada resolution ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di dalam cerita tersebut atau memecahkan masalah di dalam cerita tersebut gitu ya. Nah, setelah itu turun paling bawah biasanya ada kode atau reorientation. Nah, biasanya itu disebut moral value. Moral value. Jadi kayak pesannya gitu di dalam suatu cerita itu. Nah, biar ceritanya itu bisa kita ambil hikmahnya. Jadi nggak cuma dapat entertainment-nya aja, kita juga dapat moral value yang bisa kita ambil hikmahnya. Sehingga bisa kita jadikan pelajaran
di dalam kehidupan kita. Oke, ini adalah structure dari narrative text. The next slide, student. Sekarang kita mengenali yuk karakteristik dari narrative text. Yang pertama, kita menggunakan simple past tense. Boleh nggak sih pakai tesis past yang lain, misalnya kayak past perfect, past continuous? Boleh ya, tentu aja boleh. Kenapa? Karena itu ibaratkan story tersebut itu diceritakan ulang. Berarti sudah terjadi di masa lampau, ibaratnya seperti itu. That's why menggunakan past tense. Setelah itu juga ada adverb of time. Nah, adverb of time ini contohnya seperti one day, long time ago, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, using direct and indirect speech. Nah, kenapa ada di dalamnya direct indirect speech? Karena dalam bentuk story yang diceritakan ulang. Maka ketika narator menceritakan ulang story tersebut, itu disebut indirect speech. Berarti tidak langsung. Sedangkan dalam teks naratif terdapat direct speech-nya juga. Misalnya seperti, next slide please. Nah, ini direct speech. Snow White said, I'm so sad. Nah, di sini kan kita lihat ada tanda petik 2 di atasnya. Nah, itu menandakan bahwa si Snow White sendiri yang berkata, aku sangat sedih gitu kan. Nah, contoh yang kedua ada indirect speech. Snow White said that she was sad. Nah, di sini kan tidak ada tanda petik atau tidak ada tanda titik 2. Nah, ini menunjukkan indirect speech. Well, student, biar kalian tambah paham, kita lihat contohnya yuk. Next slide. Nah, ini adalah contoh dari naratif teks, judulnya adalah True Friends. Yuk kita baca dulu, dimulai dari paragraf pertama, Aulia Fatin. True friends. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they will always be together in any case of danger. Nah, di paragraf pertama ini seperti pada suatu hari ada 2 sahabat. Mereka berjalan di hutan bersama. Mereka tahu kalau di hutan itu bahaya dan mereka itu berjanji bahwa tidak akan meninggalkan satu sama lain walaupun ada bahaya. Nah, selanjutnya paragraf kedua, please read Nabila Pauza. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. Nah, di sini mereka bertemu dengan beruang yang besar mendatangi mereka. Selanjutnya kawan yang pertama itu naik ke atas pohon, ditinggalkannya lah kawan yang satu lagi ini. Kawannya yang satu lagi ini nggak pandai dia manjat. Terus dia pura-pura tidur di tanah biar dikira dia sudah mati. Selanjutnya paragraf yang terakhir, Ulfa Rayhani. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. And then after that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground, friend, what did the bear whisper into your ears? The other friend replied, just now the bear advised me not to believe a false friend. Nah, jadi tadi beruangnya itu beruangnya itu mendatangi kawannya yang tidur di tanah tadi dan menciumi kupingnya gitu dengan pelan. Terus beruangnya itu pergi karena dikiranya udah mati ya kan.
datanglah kawannya tadi turun, nanya, apa tadi yang dibisikkan beruang tadi? Terus dibilang kawannya ini, beruang tadi berpesan agar jangan percaya kepada fake friend. Nah, jadi moral value dari cerita ini adalah not to believe a false friend, terus jangan ingkar janji, tepati janji. Oke, next slide. Selanjutnya kita akan menganalisis ya, yang mana orientation, yang mana resolution, yang mana konflik, yang mana resolution, dan yang mana reorientation-nya. Ini paragraf dari pertama ini itu termasuk Reorientation. ya, pinter anak Miss. Orientation. Ya, paragraf pertama ini orientation. Kenapa? Karena di sini background. Dia memperkenalkan kan tadi ada 2 sahabat. Yang paragraf kedua itu termasuk komplikasi. Ya, itu termaksud complication. Karena disitulah masalah orang itu didatangi beruang besar tadi kan. Nah, yang paragraf ketiga ini itu termasuk resolusi. Resolusi dan moral value. Di sini ada resolutionnya, beruangnya pergi, dan moral value-nya di sini jangan jadi fake friend. Oke, next slide. Di sini kita analisis ya, adverb of time dan simple past-nya. Nah, di sini kalian nampak nggak ada simple past? Seperti where, banyak ya, promise, climb, new. Nah, itu dia simple past-nya. Di sini juga ada direct and indirect speech-nya, kayak yang tadi beruangnya ngomong ke si laki tadi, jangan jadi teman palsu. Nah, selanjutnya, next slide. Oke, Miss rasa cukup yang Miss jelaskan. Any question? Nobody? Okay, Nothing, Miss. nice. Do you understand? Yes. Okay, nice. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di chat ya, di WhatsApp. Nah, ini screenshot tugasnya. Cerita origin of the snail house. Nanti dianalisis seperti yang kita ini lakukan tadi, orientation-nya, konfliknya, resolution, sama reorientation, terus nyari direct and indirect speech, dan simple past-nya. Oke, until here. Today, kalau minggu depan kita belajar tentang listening ya, listening. Jadi agak-agak dibaca bukunya biar agak ngerti nanti kalau Miss terangkan lagi. Oke, that's all from me. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay, you're welcome.